Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya. Kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Salam dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Terbani, senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Praprius Biadi kembali menyapa ke ruang dengar dan ruang tayang sahabat. Untuk di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya akan menyitir sebuah kalimat-kalimat bijak tentang hakikat sakit. Sahabat Robani, sakit pada hakikatnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengalami musibah sakit, dosa-dosa seorang hamba akan dihapuskan, kemudian mendapatkan pahala dan ditingkatkannya derajatnya. Namun kita sahabat kadang lupa akan hal ini, sehingga sakit hanyalah dimaknai sebagai sebuah penderitaan. Padahal berjuta hikmah dapat kita petik dari musibah sakit, baik yang dialami oleh kita ataupun oleh anggota keluarga kita yang lain. Sahabat Terbani, misalkan setelah kita sakit tersebut sembuh, maka ada kalanya kita merasakan betapa berharganya kesehatan itu, sehingga kita terpacu untuk memanfaatkan waktu sehat sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Atau bisa jadi sakit membuat kita kembali mengingat Allah setelah sekian lama melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin apabila kita sakit dapat menghubungkan tali silaturahim yang telah lama terputus dengan kerabat, sahabat karena datang silih berganti. Bila mau membuka mata hati dan berpikir secara jernih, niscaya kita akan melihat taburan hikmah di balik rasa sakit yang kita alami. Firman Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Sahabat Terbani, secara ringkas hakikat yang mesti kita pahami tentang sakit adalah sebagai berikut. 1. Sakit dan mati pada hakikatnya adalah kuasa Allah. Hakikat inilah yang dapat mencermati dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 sampai dengan 81. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 80 sampai dengan 81. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku dan yang akan mematikan aku, kemudian menghidupkan aku kembali. Sakit dan mati merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Sakit adalah cobaan yang diberikan Allah kepada manusia dengan tujuan
menguji kesabaran dan ketahanan spiritualnya, kemudian menghapus dosa bila dijalani dengan penuh ketabahan, dan selanjutnya mengingatkan manusia bahwa dia adalah makhluk yang sangat lemah. Tidak ada kemampuan manusia untuk menghindari dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat manusia terhadap bekal yang harus dipersiapkan dalam menjemput kematian dan rasa sakitnya. Sakit merupakan kondisi yang dapat memacu kita untuk benar-benar mempersiapkan akhir dari kehidupan yang baik, husnul khotimah. Baik sahabat, demikian sekilas pintas layang pandang tentang kita menyikapi tentang rasa sakit. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin surat At-Takwir sudah sampai ayat 9 ya, di mana zaman jahiliyah orang Quraisy ya, anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan pada dibunuh ya. Surat 17 ayat 31 ya, bahwasanya membunuh anak-anak karena takut miskin adalah dosa besar ya. Ya. Kemudian ayat ke-10-nya ini di sini mulainya hari penghisaban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat At-Takwir surat 81 ayat 10 ya. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Ini mulai ya. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa lembaran atau catatan amal yang berada di tangan para malaikat akan dibuka ketika seseorang meninggal dunia. Ya. Seperti ayat nama terbuka ya. Catatan amal itu ya masih bisa ditambah ya sebanyak mungkin buku catatan amal malaikat raqib dan buku catatan amal dosa atid harus berusaha untuk dihapus ya, hapus terus menerus hingga ya sampai bersih ya, sampai tidak ada harusnya kita bisa buku catatan malaikat atid ya. Pada hari kiamat lembaran itu akan dibuka kembali untuk dilihat orang tersebut. Itulah hasil catatan amal selama hidupnya ya. Mari kita lihat surat Al-Mudaththir 74 ya. Ayatnya ayat 52. 74 ayatnya 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ba
Setiap orang dari mereka keinginan yang diberikan kepadanya dalam mengenal Al-Ghazali berkata, lembaran-lembaran catatan amal terbuka untuk dihisab pada hari kiamat kelak. Seluruh catatan amal yang pernah kita lakukan selama di dunia akan terbuka semuanya. Seluruh catatan amal tersebut berdasarkan amal kita selama di dunia dan dituliskan oleh malaikat. Daripada hakikatnya kita sendiri yang mencatat amal kita tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai mengisi catatan amal kita dengan amalan buruk, karena catatan tersebut akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Surat 17 ayat 13. Surat 17 ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15 katanya. 17 13 ayat 13 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 17. Ayat Surat 17 13 sampai 15. sampai 15. 13 sampai 15. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nuriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura wa nuriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura Iqra kitabak kafa binafsika yawma 'alaika hasiba man ihtadaka innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra
kami kalungkan catatan amal perbuatan di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Subhanallah. Makanya dia jelaskan di sini di ayat ke-15 bahwa Quran sebagai kisah perilaku manusia, ya, apakah perbuatannya itu sesuai dengan petunjuk Allah, maka itu akan menjadi amal saleh. Ya. Yang tidak sesuai, yang melanggar dengan petunjuk Allah, maka akan menjadi dosa atau maksiat. Ya, jadi tadi ya di tafsir di sini mengatakan bahwa sesungguhnya kitalah yang mengisi buku catatan amal kita ini. Ya, apakah kebaikan-kebaikan ya, atau kejelekan-kejelekan terbuka. Ya. Nah, dan ini Quran disimpan di lauh mahfuz, kitab ini juga disimpan di lauh mahfuz. Ya, bahkan sebesar zarah pun, sekecil apapun sebagaimana firman Allah surat Yunus ayat 61, surat 10 Yunus ayat 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود Surat Yunus 10. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون
tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, dan tidak pula melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lama sedikit pun dari pengetahuan Tuhan yang pun sebesar jauh, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Setiap hari sejak akhir babi sampai kita wafat, netapan subuh teh dalam keadaan bersih ya. Nah, dengan selalu berdoa Rabbana 3, 16 dan 17. Rabbana innana amana rabbana innana waqina adzabannar. Itu terus 16 sama 17, 16 doa. Kadang Pak cewek geus kolot tenang. Mending dari kolot ya. Kan kolot pupus. Di punut ke disambut dengan keras dewa, silakan. Nah, surat 3, 16, 17. Silakan cucu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami menerima, maka ampun dosa-dosa kami, ya Tuhan ada rahmat. Juga orang yang sabar, orang yang sabar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, orang yang memohon ampunan pada waktu seluruh. Sahur ya. Baca bu, berdoa, doa sebanyak-banyaknya ya, di waktu sahur atau menjelang ajar ya. Inilah ya, yang akan dihapus ya. Jadi ini bukan dilakukan cuma sekali, terus-terusan tiap hari ya wayangna. Ya, terus Sama yang hirup. Ya sebuah sebagurangan wae. Ya, diupayakan ini ya. Saya doa ya. Karena ini menjadi ciri ya, ini surat Zariyat ya. Jadi ahli surga itu tidurnya sedikit, tidur malam harinya sedikit, banyak memohon ampunan gitu. Ya surat 51 ayat 15 sampai 19. Ada orang
Ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Wa bil asari hum yastaqdirun. Wa bil asari hum yastaghfirun. Jadi Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ini ya. Sudah banyak mohon ampun, membersihkan ya, catatan-catatan malaikat adil ya. Terus kita tiap hari sedikit tidur, ayo berapa sedikit tidurnya. Sedikit tidur. Pas urip. Iya, mana yang lagu nah? Saya sampai nanti. Lagi. Mbah Surip. Guru sare. Bangun Pak Eko. Iya. Iya.